Seandainya hadir kawula panjenengan dhateng majelis kados ngeten iki dipun tampakaken kaliyan Gusti Allah. Tentu kawula panjenengan akan dapat hadir di sini untuk dapat hadir di majelis yang semacam ini laqad alih. Purun kawula panjenengan itu perang Pak. Purun saling kawula panjenengan duku-dukuan untuk hadir di majelis semacam ini kalau ditampakkan pahalanya oleh Allah. Sehingga kalau seandainya mereka yang sibuk dengan dunia mereka, kalau seandainya mereka itu yang sibuk dengan pasar mereka, toko mereka, perdagangan mereka tahu dari pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kucurkan di majelis yang semacam ini, maka mereka akan tinggalkan pasar mereka, tinggalkan toko mereka. Bahkan mereka yang duduk di kursi kekuasaan, yang sibuk dengan kekuasaan mereka akan tinggalkan itu semua untuk hadir di majelis semacam ini. Tapi rupanya yang diberikan taufik oleh Allah, kekuatan untuk hadir di majelis yang semacam ini hanya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hanya orang yang dipilih oleh Allah, hanya mereka yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kakinya dihamparkan sayap-sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka yang diinginkan oleh Allah perjalanannya dari rumah ke tempat ini dinilai sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm." Barang siapa orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmunya, menjadi pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berstatus sabilillah, berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji', sampai mereka kembali kepada rumah mereka masing-masing. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man yuridillah bi khairin yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan adalah siapa? Mereka yang diberikan pemahaman terhadap agama. Kalau bukan di majlis-majlis semacam ini kita dapat memahami agama dari mana? Kalau bukan hadir kita di majlis-majlis semacam ini, lalu Allah panjenengan akan kenal Allah dari mana? Akan mencintai Nabi Muhammad, mengenal sosok Rasulullah Muhammad dari mana? Oleh karenanya para ulama Allah panjenengan terus mengkampanyekan daripada Maulid Rasulullah, sejarah kehidupannya, bagaimana sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad yang dijadikan sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau panjenengan bersyukur pada malam hari ini diberikan usia, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita dapat menghirup daripada udara segar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah memberikan kesempatan bagi Allah panjenengan untuk menambahkan nilai taat Allah panjenengan datang Gusti Allah. Alhamdulillah. Iman yang datang manah kawula panjenengan menika dorong kawula panjenengan saged rawuh datang menika majelis. Iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan datang kawula panjenengan, itulah yang akan menolong kawula panjenengan bejang kondisinya bagaimana di akhirat. Bagaimana ketika kawula panjenengan mangke dipun cabut nyawalipun kalih Gusti Allah, iman itulah yang akan menentukan selamat atau boten kawula panjenengan. Kawula panjenengan sebagai orang-orang yang beriman merindukan akan kematian, merindukan akan perjumpaan kawula panjenengan datang Gusti Allah. Nggih, panjenengan merindukan kematian. Ono sing diinginkan lagi.
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu natos dawuhaken man ahabba liqa Allah, barang siapa orang yang menginginkan cinta, rindu perjumpaannya dengan Allah, ahabballahu liqa'ah. Jawabannya, Allah juga akan cinta, senang untuk berjumpa dengan hamba yang semacam itu. Perjumpaan kita dengan Allah diartikan kematian. Panjenengan mau jawab begini, itu kira-kira jawaban jenengan sadar apa enggak? Saya mau tanya, panjenengan pengen dan mati apa enggak? Ibu-ibu, jenengan pengen segera bertemu dengan Allah apa enggak? Niki nama sound sistemnya kurang banter. Bapak-bapak mirip ya? Dalam tangkap panjenengan merindukan pertemuan Anda dengan Allah, yaitu segera kita diwafatkan bertemu dengan Allah, sehingga Allah dan kita senang dengan perjumpaan itu, sehingga Allah akan senang dengan berjumpa dengan kita. Artinya saya mau tanya kepada panjenengan, kita apakah panjenengan merindukan bertemu dengan Allah? Nanti dengar barang-barang mengumpul sama tiga hari. Mana lagi? Pengennya diomong. Panjang umur sehat walafiat kan? Tetapi kan bertentangan dengan hadis ini. Mungkin termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan diberikan amal yang baik sepanjang umurnya. Allahumma ini supaya umur sehat afiat, amin dulu. Lalu maksud hadis itu bagaimana ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata yang demikian itu, bertanyalah beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Inna lanakrahul maut. Sesungguhnya kami semua manusia itu pasti benci kematian. Pasti di antara manusia itu boten pengen mati. Kalau seandainya Allah tawarkan 1000 tahun diminta. Semuanya itu takut mati dengan berbagai macam alasannya. Ono sing alasane sing siap amale kurang ada. Ono sing pengen maju. Sian. Nggih. Ono sing alasane niku takut sakitnya rasa kematian. Orang kalau dicabut nyawanya niku sakit apa mboten? Kanjeng Nabi itu menggambarkan sakitnya kematian. Kalau seandainya seluruh dunia rasa hausnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah bisa mengalahkan rasa haus ketika sakaratul maut. Kalau seandainya rasa kematian itu pengen dibayangkan bagaimana sakaratul maut itu, bagaimana dahsyatnya, kata Nabi Muhammad, maka lebih berat daripada 1000 tebasan pedang. Sakaratul maut itu sangat luar biasa sakitnya.
Sehingga di saat sakaratul maut itu ada namanya fitnatul maut. Ada fitnah kematian. Ingkang punapa di saat itu iblis menika berusaha untuk menghancurkan keimanan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaganya. Pokoknya piye amriye wong niki keluar dari agama Islam. Walaupun dicap oleh masyarakat ya dia adalah orang yang beriman, akan tetapi dia tidak selamat daripada fitnatul maut, maka dia masuk dalam kategori orang yang bukan beriman. Nanti ketika di akhirat manusia itu yang ke sana adalah orang yang beriman, yang ke sini adalah orang-orang yang tidak beriman. Niki pada heran, ada satu orang di sini dikatakan panjenengan kan orang Islam. Panjenengan kan di kuburan Islam. Panjenengan ketika mati disolati, panjenengan ketika mati ditahlili, dipundongaaken. Tapi kenyataannya panjenengan kok tidak bersama dengan kami. Dikatakan oleh orang itu, ya karena saya ketika di akhir penghujung kehidupan ini lepas dari beriman kepada Allah, sementara mereka manusia tidak tahu bahwa aku telah melepas keimananku. Saat itu iblis dengan segala macam caranya memberikan tipuan-tipuan. Kalau sing guru-guru itu ceritakan iblis itu akan menyerupai orang yang dicintainya. Iblis itu akan menyerupai ibunya, menyerupai gurunya, dan menyerupai siapapun yang dicintainya. Kemudian mengatakan, kalau seandainya menyerupai ibunya, dia akan mengatakan, wahai anakku, sekarang kau dalam keadaan kehausan, aku membawa minum untuk kamu. Kalau kau mau, silahkan minum ini dan katakan bahwa aku adalah penolong kamu. Tidak ada Tuhan yang dapat menolong kamu. Buktinya kalau ada Tuhan pasti akan menolong kamu. Dan sekarang aku yang dapat menolong kamu. Dan aku, kalau seandainya harus ada Tuhan, maka aku adalah Tuhan kamu. Karena aku yang telah menciptakan kamu di perutmu, lalu aku mengeluarkan kamu menjadi seorang manusia. Aku adalah pencipta kamu. Sekarang tidak ada namanya Tuhan. Yang dikatakan Muhammad adalah bohong. Sekarang hanya aku yang dapat menolong Anda. Tidak ada yang lain. Silahkan minum air ini dan katakan bahwa aku adalah Tuhan. Orang yang memiliki keimanan yang lemah, yang di masa di dunianya tidak pernah hadir di majelis semacam ini, tidak pernah menuntut ilmu, boten pula berkumpul dengan orang yang saleh, tidak pula amal baiknya di atas dunia memperbaiki amal baiknya di situ adalah meneguhkan keimanannya. Maka dia akan goyah keimanannya, lalu dia akan mengatakan, asyhadu annaki rabbi. Aku bersaksi bahwa engkau ibuku adalah Tuhanku. Lalu famata, dia mati dalam keadaan kufur. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang semacam ini adalah orang yang tidak selamat daripada fitnah kematian. Pranilah kamu panjenengan selalu berdoa di akhir sholat kamu panjenengan setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pentingnya doa itu, permohonan itu kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan iman kita, karena Allah yang memiliki hati kita, Allah yang mentakdirkan terjadi kepada kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada
azab pedihnya neraka, daripada azab pedihnya kubur, dan juga daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan, fitnah dunia ini Pak, gemerlap dunia yang mengajak kita untuk lupa kepada Allah. Wa fitnatil mamat, fitnah kematian, ketika datang iblis menggoda di akhir umur kita, sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yadu billah ini. Dan wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah datangnya dajjal nanti. Ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk berpegang teguh dengan agamamu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati kita, ketika Allah tetapkan keimanan kepada kita, akan menjadikan kita secara otomatis untuk cinta, rindu kepada Allah, rindu kematian. Jadi jika sekarang mungkin takut mati, tapi keimanan itulah yang merindukan pertemuan dengan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diadui oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna lanakrahul mauta, sesungguhnya kami ini pasti semuanya manusia ini takut mati. Siapa yang suka mati itu sinten? Nabi pun kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa dzat ya Aisyah, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Walakin idza hadratil maut, akan tetapi wahai Aisyah, ketika al-mu'min, walakin al-mu'min, mu'min seorang yang beriman, idza hadratil maut, ketika didatangi orang itu oleh kematian, artinya ajal tiba, maka yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadanya. Busyira biridwanillahi wa karamatihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira dengan ditunjukkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Allah tunjukkan kemuliaan, karamah dari Allah untuk orang tersebut. Modelnya kan tidak ada nikmat yang lebih besar, bahkan nikmat surga yang melebihi daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, tajri min tahtihal anhar, dan lain-lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan surga, Allah menyebutkan waridwanun minallahi akbar, keridhaan kepada Allah, pada manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbesar dari nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di dalam sebuah riwayat hadis yang panjang, saya singkat, saya singgung saja. Gusti Allah itu akan mengatakan kepada penduduk surga, ya ahli jannah, al-raditum, wahai penduduk surga, apakah kalian semuanya pada ridha senang kabeh saat ini nang surga? Mereka mengatakan, bagaimana kami itu tidak ridha, wahai Tuhan kami, Kau telah memberikan kenikmatan yang begitu besar yang Kau tidak berikan kepada orang lain, wahai Allah, kecuali kepada orang-orang yang beriman ini, wahai Allah. Dan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih utama, yang lebih baik daripada apa yang aku berikan dari kenikmatan semua ini?
ditampakkan di pandangan orang-orang yang beriman ketika didatangi kematian. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama. Tidak ada satupun yang lebih mulia, yang lebih dia cintai, dia sukai, yang melebihi daripada apa yang ditampakkan di depannya. Oh, yang iman itu Pak, warang. Disebut Bapak akan kali itu itu lengkap, sopan banget. Saya mau tanya, saumpama kula niku ngekeki panjenengan Pak, jadi misalnya kayak dewa kayak ya 1 juta ya, sampai dalam keadaan butuh duit. Sampai itu menerima uang 100 juta terus dirasakan mati. Ini saya ngisi dan oh ini kok Pak Nol itu. Sampai kira-kira pengen tidak berjumpa dengan Pak Nol ini. Pengen tidak lalu berterima kasih kepadanya. Pengen tidak lalu kemudian setelah mendapatkan uang 100 juta panjenengan itu remen apa badan? Lebar remen itu terus sampai itu remen kali sini kayak ini apa badan? Remen apa badan? Cinta kepada orang yang memberikan 100 juta kepada Anda apa tidak? Anda pengen bertemu dengannya apa tidak? Maka ketika Anda orang yang beriman mati lalu ditampakkan kemuliaan ridho Allah Subhanahu wa taala di depan Anda, dan itu adalah nomor 1. Tidak ada yang lebih Anda cintai, yang Anda sukai, yang melebihi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, maka orang yang seperti itu akan rindu kepada pemberinya, akan ingin berjumpa dengan yang menganugerahkannya. Maka fa'ahabba liqa Allah, orang itu akhirnya cinta dan kepingin berjumpa dengan Allah. Pengen berjumpa dengan Allah. Akhirnya kalau sudah manusia pengen berjumpa dengan Allah, konsekuensinya fa'ahabballahu liqa'ah. Allah pun akan cinta dan kepingin untuk berjumpa dengan orang tersebut. Allah Ta'ala itu mungkin Allah panjenengan tidak saya dia akan merindukan berjumpa dengan Allah, dan Allah rindu untuk jumpa dengan kita. Allahumma berbeda ceritanya kalau orang itu adalah bukan orang yang beriman, adalah orang yang tercabut imannya, atau orang yang mengkufuri akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad mengatakan, wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir hudira, ketika dihadirkan kematian, busyira bi'adabillahi wa bi'adabillahi wa uqubatihi, dia itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga hukumannya ditampakkan di depan orang yang ketika ikhtiar, ketika dia dalam keadaan sekarat, ditampakkan nerakanya Allah, ditampakkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditampakkan seperti itu, kira-kira kamu dan satu pomo kula ngekei tiang niku ngeteri panjenengan itu napa jenenge satu hal yang boten panjenengan seneng. Wis apa sebuah kira-kira sampai itu pengen gak berjumpa dengan orang yang membuat Anda tidak senang lagi? Tentu ya, boten pengen ya. Wis gah bener aku kemarin ya. Gah aku ketemu mau gah. Nah, orang yang kafir ketika nyawanya hendak dicabut oleh Allah, ditampakkan azabnya, ditampakkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini secara otomatis enggan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Karena yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan adalah
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan masih menerima taubatnya hamba Allah Subhanahu wa taala selama nyawa itu belum ada pada gargarahnya, belum keluar daripada kerongkongannya, dia tinggal saksen mati dulu. Fir'aun itu tobat, Pak. Siapa bilang Fir'aun tidak tobat? Fir'aun itu mati dalam keadaan tobat. Fir'aun ketika tenggelam itu dia menyadari bahwa dia tidak punya kekuasaan. Dia salah bahwa dia telah mengaku sebagai Tuhan, dia salah. Tapi dia sudah nyawanya sudah berada pada kerongkongannya, maka la yaqbalullahu taubatah. Allah tidak menerima taubatnya. Kan begitu. Orang yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, orang yang dicabut keimanannya, ketika itu ditampakkan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, hukuman yang begitu luar biasa, dia takut. Akhirnya yang terjadi adalah orang itu tidak pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan, yang lebih dia benci daripada yang ditampakkan oleh Allah. Walaysa syai'un akrah ilaihi mimma amana. Tidak ada sesuatu manapun, satu hal yang dia benci, yang pernah dia lihat, yang lebih besar daripada yang ditampakkan pada saat itu. Sehingga kalimat liqa Allah, orang itu pun tidak ingin berjumpa dengan Allah, tak siap. Karena melihat bocoran neraka yang Allah sambung mendengar. Kariha Allah, kariha liqa Allah. Akhirnya kariha Allah liqa Allah. Allah pun juga benci untuk bertemu dengan hamba semacam itu, menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang dari berrahmat Allah. Kalau panjenengan di majelis yang semacam ini, kita kita menumbuhkan rasa iman ini kepada Allah. Di majelis semacam ini Allah panjenengan merenungkan betapa pentingnya dan betapa besarnya pemberian nikmat iman ini pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah panjenengan berharap mungkin dengan hadirnya kalau hadir di majelis semacam ini, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan iman Allah panjenengan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Para pentingnya Allah panjenengan untuk memperbaiki tingkah laku Allah panjenengan. Agar supaya apa?